Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini melalui video ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer setanah air. Nah, tentang apa ini Bapak Ibu? Yaitu tentang isu yang sedang hangat pembicaraannya secara publik bahwa honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Nah, mekanismenya pengangkatan Bapak Ibu honorer non-ASN ini jadi PNS sesuai dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, jelasnya tidak pakai tes. Bapak Ibu simak selengkapnya pada video ini. Dan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Bukan pakai tes. Begini mekanisme pengangkatan honorer, pegawai tidak tetap, dan tenaga kontrak jadi pegawai negeri sipil menurut RUU ASN. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memang belum disahkan, tetapi rancangan undang-undang yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini telah santer diperbincangkan. Salah satu isu menarik yang tercantum di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah mengenai nasib tenaga honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, tenaga kontrak, serta pegawai tetap non-pegawai negeri sipil. Pasalnya, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, serta pegawai tetap non-pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, pengangkatan tenaga honorer dan pegawai non-pegawai negeri sipil lainnya juga menjadi pegawai negeri sipil ini dilakukan langsung atau tanpa melalui tahapan tes atau tanpa seleksi tes. Lalu bagaimana pengangkatan tenaga honorer dan pegawai non-pegawai negeri sipil lain menjadi pegawai negeri sipil menurut revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara jika tidak perlu menggunakan tes? Simak selengkapnya Bapak Ibu ya. Jadi perlu diketahui bahwa permasalahan nasib tenaga honorer di instansi pemerintah masih menjadi polemik hingga awal tahun 2023 ini. Nah, kenapa tidak Bapak Ibu? Karena memang untuk mengambil satu keputusan tentang penentuan nasib honorer ini, diangkat atau tidak, itu bukan kewenangan pribadi, tetapi itu adalah pemerintah, ya, atau dalam hal ini adalah negara, atau solusi terbaik antara pemerintah dengan DPR RI. Maka sampai detik ini menjadi polemik. Kalau diputuskan tanpa tes, dan satu hal yang perlu kita petik dari apa yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa jika honorer ini diangkat tanpa tes, maka akan berpengaruh pada kompetensi ASN. Oleh karena itu, DPR RI terus mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Salah satu kanal solusi yang disiapkan DPR adalah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah bentuk revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Aparatur Sipil Negara. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai satu dari 3 kanal solusi masalah honorer. Senada dengan pernyataan Yanuar, dalam naskah penjelasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang masih menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Artinya, tidak ada ketentuan tentang nasib honorer pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini,
sehingga perlu direvisi dan sampai masuk pada prolegnas DPR RI hingga 2023 ini. Sementara itu, sistem kepegawaian yang tepat menurut revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah sistem kepegawaian tunggal, di mana sistem kepegawaian tunggal ini adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya sama harus memiliki status dan sistem kepegawaian yang sama juga. Adapun jika terdapat perbedaan status dan sistem kepegawaian, nantinya akan muncul kecemburuan dan perbedaan perilaku kepada pegawai yang sama-sama bekerja di instansi. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan diperlukan tindakan afirmatif untuk melindungi hak para tenaga honorer, pegawai tidak tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak. Nah, di sini satu hal yang perlu kita petik Bapak Ibu yang itu tentang afirmatif. Afirmatif ini artinya adalah merupakan satu bonus dalam hal pengangkatan, misalnya dalam hal rekrutmen calon pegawai negeri sipil, yang mana seleksinya adalah sifatnya objektif, harus melalui semua tahapan, dari SKD, kemudian SKB, sampai seterusnya. Nah, sementara yang dimaksud di sini dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu membutuhkan tindakan afirmatif, tidak semestinya ya atau tidak seperti perekrutan CPNS pada umumnya. Itulah informasi yang disampaikan bahwa untuk para honorer ini nantinya akan diberlakukan hanya dengan seleksi administrasi dan verifikasi validasi surat keputusan atau SK pengangkatan honorer dari awal hingga bisa diangkat nantinya menjadi pegawai negeri sipil. Perlindungan hak honorer dan pegawai non-PNS diwujudkan salah satunya dengan peraturan pada pasal 131A revisi Undang-Undang ASN. Adapun syarat honorer dan pegawai non-pegawai negeri sipil diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil adalah apabila pegawai tersebut bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Itu sudah ketentuan awal dan sudah ketentuan dasar yang merupakan patokan utama dan tolok ukur bagi para honorer yang bisa diangkat menjadi ASN dalam arti PNS tanpa tes sesuai dengan RUU ASN ini, yaitu telah diangkat berdasarkan SK sampai dengan 15 Januari 2014. Pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil nantinya tidak melalui seleksi tes, melainkan seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data dari surat keputusan pengangkatan Bapak Ibu honorer. Hal ini dapat ditemukan di naskah RUU ASN pasal 131A ayat 2 yang berbunyi, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Adapun yang dimaksud dengan proses verifikasi dan validasi data adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh BKN dan atau kementerian terkait. Validasi data yang dilakukan melalui pemeriksaan administrasi ditujukan agar tidak terjadi data kepegawaian fiktif. Artinya, tidak terjadi pengangkatan honorer yang tidak benar-benar honorer. Tetapi yang diangkat adalah para honorer yang memiliki SK sesuai dengan ketentuan dan benar-benar sudah menjalankan tugas sebagaimana tugas honorer di instansi pemerintah tersebut. Nantinya pengangkatan PNS secara langsung tanpa tes ini dilakukan secara bertahap. Akan tetapi proses pengangkatan PNS harus selesai paling lambat 3 tahun sejak RUU ASN disahkan. Pengangkatan honorer dan pegawai non-PNS menjadi PNS dilakukan dengan pertimbangan kelengkapan administrasi dengan memprioritaskan mereka yang memiliki waktu kerja paling lama. Selain itu juga, mereka yang bekerja pada bidang kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pertanian juga mendapatkan prioritas untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Jadi inilah informasi Bapak Ibu tentang mekanisme pengangkatan honorer sesuai dengan revisi undang-undang atau RUU ASN yang sedang hangat diperbincangkan dan sekarang sedang perundingan atau penggodokan oleh pemerintah dengan DPR
yang mana RUU ini sudah masuk pada program legislasi nasional 2013 ini. Bapak Ibu, berdoa lebih banyak kiranya RUU ASN ini dapat disahkan dalam waktu yang cepat sehingga ada pengaruhnya terhadap perubahan nasib Bapak Ibu honorer. Ketika RUU ini sudah disahkan, maka Bapak Ibu jelasnya akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.